Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang terhormat dosen pembimbing satu, Ibu Maharani Ardi Putri, MSI PSI, dan dosen pembimbing 2, Ibu A.Eka Septila, MSI PSI. Baiklah, perkenalkan saya Olivia Rahmaindra Stuti dengan NPM 6019210107 ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Peran Self-Compassion terhadap Body Dissatisfaction pada mahasiswi yang sedang melakukan diet di Universitas X. Baiklah, masuk pada pembahasan pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan laporan dari IDN Times pada tahun 2023. Di Indonesia terdapat 3 jenis diet populer, yaitu diet intermediate fasting, diet mayo, dan yang terakhir itu ada diet Mediterania. Kesenjangan antara bentuk tubuh yang diinginkan dan kenyataan sering mendorong mereka untuk berdiet demi mencapai standar kecantikan yang diinginkan. Meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki berat badan yang berlebih. Menurut Moffitt pada tahun 2018, ketidakpuasan terhadap tubuh dapat beresiko menyebabkan gangguan makan, depresi, kecemasan, perilaku bunuh diri, serta dorongan untuk membandingkan penampilan dan berperilaku berlebihan terkait makanan dan olahraga dengan orang lain. Itu menurut Littleton pada tahun 2003. Dalam situasi ini, pentingnya self-compassion, yaitu kemampuan untuk mengasihi diri sendiri, sangat ditekankan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Namun perlu dicatat bahwa self-compassion tidak berarti bersikap egois. Sebaliknya, memberikan kasih sayang kepada diri sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan baik secara fisik maupun mental. Berdasarkan hasil preliminary study pada 55 perempuan yang melakukan diet, didominasikan berusia 21 hingga 22 tahun dan menunjukkan hasil bahwa perempuan yang melakukan diet di Universitas X dengan sebaran data sebanyak 25 responden Fakultas Psikologi, 5 responden Fakultas Komunikasi, 5 responden Fakultas Farmasi, 5 responden Fakultas Hukum, 5 responden Fakultas Teknik, 5 responden Fakultas Ekonomi Bisnis. Dari keseluruhan data yang didapat memperoleh hasil 16,4% merasa berat badannya sudah ideal, 83,6% merasa berat badannya tidak ideal, selanjutnya 36,4% merasa tinggi badannya sudah ideal, dan yang terakhir 63,6% merasa tinggi badannya tidak ideal. Hasil preliminary study menunjukkan bahwa mahasiswi di Universitas X yang sedang menjalani diet memiliki tingkat ketidakpuasan yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah body dissatisfaction perlu diteliti lebih lanjut karena dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran self-compassion dalam mengatasi ketidakpuasan tubuh pada mahasiswa yang sedang melakukan diet di lingkungan kampus. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan ini, diharapkan dapat membantu mengembangkan strategi intervensi yang lebih efektif dan meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan mahasiswi yang sedang melakukan program diet. Dalam penelitian ini, peneliti mengusulkan pertanyaan penelitian, apakah ada pengaruh body dissatisfaction dengan self-compassion pada mahasiswi yang melakukan diet di Universitas X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara body dissatisfaction, ketidakpuasan terhadap tubuh, dengan self-compassion, belas kasihan terhadap diri sendiri pada mahasiswi yang sedang melakukan diet di Universitas X. Dengan demikian, penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor psikologis yang terkait dengan diet pada perempuan dan bagaimana faktor tersebut saling berkaitan. Selanjutnya, untuk poin manfaat, di sini peneliti membagi menjadi 2. Yang pertama itu ada teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat praktis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang pengaruh antara body dissatisfaction dan self-compassion pada mahasiswi yang melakukan diet di universitas. Dan untuk manfaat praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh antara body dissatisfaction dan self-compassion pada perempuan yang melakukan diet, serta berkontribusi dalam pengembangan program kesehatan mental dan perilaku yang efektif, meningkatkan kesejahteraan
akan pentingnya self-compassion dan mencegah gangguan makan, menambah pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan perilaku pada perempuan di universitas, dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan mental dan perilaku perempuan. Selanjutnya, dalam tinjauan pustaka menjelaskan body dissatisfaction adalah pemikiran negatif tentang bentuk tubuh yang dimiliki seseorang yang muncul dari dirinya sendiri dan berdampak negatif pada penilaian subjektif terhadap dirinya sendiri, sehingga menimbulkan kurangnya rasa percaya diri dan kecenderungan menghindari interaksi sosial. Sementara self-compassion adalah sikap berbaik sangka dan penuh kasih terhadap diri sendiri yang membantu individu merasa damai dan tenang. Penelitian ini melibatkan mahasiswi yang sedang melakukan diet di universitas dalam usaha menurunkan berat badan dan mempertahankan kesehatan dengan melakukan diet. Pengaruh antara body dissatisfaction dan self-compassion terjadi dalam dinamika kehidupan di mana individu menghadapi tantangan dan kegagalan. Namun dengan menggunakan self-compassion sebagai bentuk pembelaan diri, individu dapat mengatasi penderitaan tersebut. Berdasarkan tinjauan pustaka dan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka terbentuklah model kerangka penelitian body dissatisfaction berpengaruh dengan self-compassion. Untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis alternatif, terdapat pengaruh antara body dissatisfaction dengan self-compassion pada mahasiswi yang melakukan diet di Universitas X. Sedangkan untuk hipotesis null, tidak terdapat pengaruh antara body dissatisfaction dengan self-compassion pada mahasiswi yang melakukan diet di Universitas X. Oke, selanjutnya peneliti akan membahas metode penelitian. Penelitian ini dikategorikan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian non-eksperimental. Dan populasi yang digunakan yaitu mahasiswi aktif di Universitas X yang sedang melakukan diet. Maka sampel yang didapat yaitu 89 partisipan dengan menggunakan G-Power. Untuk teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan teknik pengumpulan data mengumpulkan kuesioner lalu disebarluaskan melalui media online seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, Line, dan lain sebagainya. Dalam hasil dan pembahasan akan menjelaskan hasil yang didapatkan dari penelitian berdasarkan beberapa uji yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada uji normalitas, dapat dilihat di PPT berdasarkan hasil Kolmogorov-Smirnov, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi residual sebesar 0,057, maka di atas nilai signifikansi 0,05. Hal tersebut menandakan bahwa data terdistribusi secara normal. Selanjutnya untuk hasil uji regresi linier sederhana, jika dilihat dalam PPT, bahwa nilai koefisien self-compassion sebesar 1891 dengan signifikansi 0,000, artinya variabel self-compassion secara positif mempengaruhi atau memiliki peran terhadap body dissatisfaction dengan nilai B 1891. Maka dari itu ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya masih membahas mengenai hasil dan pembahasan. Uji determinan ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi R kuadrat self-compassion diperoleh nilai R kuadrat sebesar 0,730. Hasil penelitian ini diinterpretasikan bahwa sebesar 73% self-compassion mempengaruhi body dissatisfaction secara keseluruhan. Sedangkan sisanya 27% dipengaruhi oleh faktor lain atau IV lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk uji F menyatakan nilai signifikansi untuk menentukan apakah self-compassion memiliki peran terhadap body dissatisfaction atau tidak. Dari hasil tersebut didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,00. Hasil itu di bawah nilai signifikansi sebesar 0,05, maka hipotesis 0 ditolak atau hipotesis alternatif diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa self-compassion memiliki peran terhadap body dissatisfaction sebesar 73% dengan nilai F sebesar 1107
dan nilai R kuadrat 0,730. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji T, self compassion dengan body dissatisfaction mendapatkan nilai koefisien regresi sebesar 1891 dengan t-value yaitu 16.989, signifikansi 0,000. Hasil itu di bawah dari nilai signifikansi sebesar 0,005. Hal ini dapat diartikan bahwa self-compassion memiliki peran positif yang signifikan terhadap body dissatisfaction. Artinya, semakin tinggi skor self-compassion yang dimiliki individu, maka semakin menurun body dissatisfaction seorang individu. Sebaliknya, semakin menurun skor self-compassion yang dimiliki individu, maka semakin tinggi body dissatisfaction seorang individu tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pentingnya memberikan peran self-compassion untuk mengurangi tingkat body dissatisfaction pada mahasiswi yang melakukan diet di Universitas X. Hal ini dapat menjadi bahan program atau referensi bagi para dosen dan staf jajarannya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya self-compassion dan mengurangi body dissatisfaction untuk menghindari perilaku diet yang berlebihan. Oke, baik, saya cukupkan untuk presentasi hasil skripsi kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.